Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Febriana Sintaramawati, dan juga rekan saya, Abdul Fattah Siddiq. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Studi Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo, Kota Jombang, Timur Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada hari Senin Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Kelahiran beliau berlangsung di kediaman kakeknya, yaitu Kiai Usman, di Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo. Kiai Hasyim Asy'ari menghabiskan sebagian masa kecilnya di lingkungan santri. Ayahnya, Kiai Asy'ari, berasal dari Demak, Jawa Tengah, memiliki sebuah pesantren besar. Sebagaimana santri lain, pada masanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenyam pendidikan pesantren sejak usia dini. Sebelum dia berumur 6 tahun, Kiai Usman, yaitu kakeknya, yang merawatnya hingga mencapai usia 15 tahun. Ayahnya memberinya dasar-dasar Islam, khususnya membaca dan menghafal Al-Quran. Jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di berbagai pesantren. Pada awalnya, beliau menjadi santri di pesantren Wonopojo di Probolinggo, kemudian pindah di pesantren Langitan, Tuban. Selanjutnya, beliau menimba ilmu di Bangkalan, di sebuah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalil. Terakhir, sebelum belajar di Mekah, beliau menimba ilmu di pesantren Siwalayan Paji, Sidoarjo. Pada pesantren yang terakhir inilah beliau dijadikan menantu oleh Kiai Yakub, pengasuh pesantren tersebut. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 7 tahun dan berguru pada sejumlah ulama, di antaranya Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan Ibnu Hashim, Sayyid Ahmad Ibnu Hasan Al-Attar, Syekh Yamai, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Syaqqaf, Sayyid Abbas Maliki, dan lain sebagainya. Setelah kembali ke Indonesia, beliau mengajar di pesantren ayahnya, baru kemudian mendirikan pesantren sendiri di daerah sekitar Cukir, yaitu pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini memiliki kontribusi yang besar bagi golongan tradisionalis Islam di Indonesia, terutama karena menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau meninggal pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366 atau 25 Juli 1947. Kemudian pemikiran pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kecenderungan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mengetengahkan nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya, misalnya dalam keutamaan menuntut ilmu. Untuk mendukung hal itu, dapat dikemukakan bahwa bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keutamaan ilmu yang sangat istimewa adalah bagi orang-orang yang benar-benar berniat lillahi ta'ala. Kemudian, ilmu dapat diraih jika orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat yang jahat dan aspek-aspek keduniaan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Pertama, bagi peserta didik, hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. Kedua, bagi pendidik dalam mengajarkan ilmunya, hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. Di samping itu, yang diajarkan hendaknya sesuai dengan tindakan-tindakan yang diperbuat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganggap arti pentingnya suatu pendidikan. Menurutnya pendidikan itu penting karena beberapa hal. Yang pertama, untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia karena ilmunya. Kedua,
menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika, lahirnya peradaban karena ilmu. Salah satu karya monumental Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitabnya yang berjudul Adab al-Alim wa al-Muta'alim. Pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih beliau tekankan pada masalah etika dalam pendidikan, meski tidak memungkiri beberapa aspek pendidikan lainnya. Di antara pemikiran beliau adalah dalam masalah pendidikan adalah yang pertama, signifikan pendidikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar mengamalkan segala perintahnya dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal soleh dan maslahah, pantas menyandang predikat sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari segala jenis makhluk Allah yang lainnya. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, karakteristik guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain: pertama, menjaga diri dari hal-hal yang menurunkan martabat. 2. Pandai mengajar. 3. Berwawasan luas. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. 5. Cakap dan profesional. 6. Memiliki kasih sayang. 7. Berwibawa. Dan yang terakhir, takut pada Allah, tawaduk, zuhud, dan khusyuk. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berlandaskan Al-Quran sebagai pedomannya dalam hal ini, karena dengan berlandaskan dengan wahyu Allah terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif, yaitu meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat, kurikulum pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Al-Quran dan Hadis, fikih, usul fikih, nahwu shorof, dan cenderung menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Metode pengajaran. Dalam menentukan pilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dan mempertimbangkan tujuan, materi, maupun lingkungan pendidikan. Bila mengacu pada pesantren, maka metode yang digunakan adalah metode yang konvensional, yaitu sistem sorogan, bandongan, wetonan dengan kajian pokok kitab-kitab klasik. Kemudian yang keenam, proses belajar mengajar. Sesungguhnya keberhasilan dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya guru, murid, tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode. Dalam hal ini, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa dikatakan masih bersifat tradisionalis, karena beliau memposisikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Guru tidak hanya sebagai transmitter pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga sebagai pihak yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perilaku atau etika peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam proses evaluasi tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan murid terhadap materi, namun juga untuk mengetahui sejauh mana upaya internalisasi nilai-nilai dalam peserta didik bisa diserap dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang guru dalam mendidik akhlak pada peserta didik, lebih ditekankan kepada pengamatan kehidupan santri sehari-harinya. Sehingga mengenai hal evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai, namun mereka sudah dianggap baik bila mereka sudah bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai seorang intelektual, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menyumbangkan banyak hal yang berharga bagi pengembangan peradaban. Di antaranya adalah sejumlah literatur keagamaan
dan sosial. Karya-karya tulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adab al-Alim wa al-Muta'alim, yang menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan etika orang yang menuntut ilmu dan seorang guru. Kemudian ya ada Ziyadat Ta'liqat, yaitu sebuah tanggapan atas pendapat Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan yang berbeda pendapat tentang NU. Kemudian yang ketiga Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat, Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat, yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan kemungkaran. Kemudian selanjutnya ada Al-Risalah Al-Jami'ah, menjelaskan tentang keadaan orang yang meninggal dunia, tanda-tanda kiamat, serta ulasan tentang sunnah dan bid'ah. Kemudian selanjutnya ada Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin, menjelaskan tentang cinta kepada Rasul dan hal-hal yang berhubungan dengannya, menjadi pengikutnya dan menghidupkan tradisinya. Kemudian ada Al-Duror Al-Muntashirah fi Al-Masail Al-Tis'a Asyarah, menjelaskan tentang persoalan tarekat, wali, dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan keduanya atau pengikut tarekat. Kemudian yang terakhir ada Al-Risalah Al-Tauhidiyah, yaitu naskah kecil berisi uraian terkait penjelasan akidah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Dari karya beliau yang terkenal dalam bidang pendidikan adalah Adab al-Alim wa al-Muta'alim. Di dalamnya membahas tentang keutamaan pendidikan, pendidikan akhlak bagi santri, akhlak bagi guru, dan akhlak bagi kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pendidikan Islam dari perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi atau 1295 Hijriah dengan nama kecil Muhammad Darwish. Ayahnya seorang ulama bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang pejabat khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya adalah putri Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan, seorang pejabat penghulu kesultanan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai 7 orang saudara, yaitu Nyai Ketib Harun, Nyai Muhsin, Nyai Nur, Nyai Haji Soleh Ahmad Dahlan, Nyai Abdurrahim, Nyai Muhammad Pakin, dan Basir Tamar. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menikah dengan Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Pernah juga kawin dengan Nyai Ramu, bibi Profesor Abdul Kahar Muzakar, adik ajengan penghulu Cianjur. Dan konon juga pernah menikah dengan Nyai Solehah, putri Kanjeng Penghulu Muhammad Syar'i, adiknya Kiai Yasin Paku Alam Yogyakarta. Dan terakhir menikah dengan Ibu Walidah binti Kiai Penghulu Haji Fadil, atau yang terkenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, yang mendampinginya hingga ia meninggal dunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 25 Februari tahun 1923 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1340 Hijriah di Kauman, Yogyakarta dalam usia 55 tahun. Pemikiran pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada beberapa yang dapat disampaikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh nasional yang bertipe man of action. Artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih menonjolkan keurusan masalah praktek. Maka warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih condong ke kegiatan-kegiatan di luar kelas yang lebih banyak ke teori, sehingga tidak banyak memiliki karya tulisan. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh beliau adalah lahirnya manusia-manusia yang baru yang mampu tampil sebagai intelektual ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan berpikiran yang luas.
Kemudian yaitu integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya untuk mencapai tujuan ini membutuhkan proses pendidikan yang bersifat integral. Dalam artian, siswa harus mempunyai kecerdasan, yaitu intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian poin yang B, yaitu kebebasan untuk berpikir. Penyebab utama kemunduran umat Islam disebabkan oleh pola pikir yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam tertinggal jauh dengan umat yang lain. Oleh karena itu, kebebasan berpikir menjadi atribut yang penting yang dapat menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatan, dan sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Artinya, kebebasan berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Pendidikan juga tidak cukup hanya sekedar kecerdasan dari segi intelektual, tetapi pembentukan karakter juga sangat penting. Karena itu, melalui pendidikan, para peserta didik dapat memenuhi kepribadian yang baik secara jasmani maupun secara rohani dan memiliki jiwa sosial yang baik juga. Kemudian yaitu tujuan pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan respon pragmatis terhadap kondisi ekonomi umat Islam yang tidak menguntungkan di Indonesia. Maka di bawah koloni Belanda, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa, baik dari sektor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan. Kondisi yang seperti ini menjadi perhatian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dan beliau berusaha memperbaiki sistem pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam bertujuan pada usaha membentuk manusia yang muslim, yang berbudi luhur, yang alim dalam agama, luas pandangannya dan paham masalah ilmu keduniawian, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.